para mahasiswa sekalian yang saya hormati. Pada minggu ini kita akan mempelajari aplikasi dari distribusi standar normal yang sudah kita pelajari minggu lalu untuk menciptakan beberapa distribusi lain, yaitu distribusi chi-square, t-student, dan distribusi Fisher, di mana ketiga distribusi ini akan memiliki aplikasinya masing-masing dalam menganalisis sejumlah data ukuran dalam bidang geodesi. Distribusi chi-square, t-student, dan Fisher akan kita bahas dalam 2 minggu berturut-turut. Untuk minggu ini topik kita akan pertama kali membahas tentang chi-square. Sebagai awal pembahasan, mari kita tinjau kasus berikut ya. Misalkan kita melakukan sejumlah pengukuran, katakanlah ini pengukuran jarak ya, yang kita ukur beberapa puluh kali. Kemudian dari sejumlah ukuran ini ya, kita melakukan 2 kali simulasi ya. Misalkan simulasi pertama kita ambil atau kita cuplik data ini ya, yang data profil melintang ini. Kita ambil data ini, kemudian kita hitung rata-ratanya, dan kita ambil standar deviasinya untuk pencuplikan data pertama. Kemudian simulasi kedua ya, kita lakukan pencuplikan data yang bagian ini ya, yang saya beri kolom vertikal. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita hitung rata-rata dari subset data ini, kemudian hitung juga standar deviasinya. Nah, pertanyaannya adalah dari kedua kasus simulasi ini, pertanyaannya adalah sampel data mana ya, atau subset data mana ya, yang ke arah vertikal ini atau ke arah horizontal yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan populasi dari pengukuran tersebut. Itu pertanyaan pertama ya. Jadi kita harus pasti nih, apakah rata 1 ini bisa mewakili populasi atau rata 2 bisa mewakili populasi ya, bisa menyatakan rata populasi. Kemudian standar deviasi populasinya kita gunakan yang mana? Yang standar deviasi subset data pertama, apakah itu bisa kita gunakan untuk mewakili standar deviasi dari populasi, atau yang standar deviasi data kedua. Nah, sehingga kita perlu mengkaji ya, anggapan apa yang menyatakan bahwa rata dan standar deviasi dari suatu subset data itu bisa mewakili populasi. Nah, ini adalah pertanyaan kedua ya. Nah, berdasarkan 2 pertanyaan ini ya, maka solusinya adalah kita harus mendeskripsikan beberapa jenis distribusi ya, yang itu bisa memberikan selang kepercayaan di mana populasi itu berada. Nah, ini yang disebut dengan teori distribusi sampel ya, atau distribusi sampling. Jadi intinya adalah dari sampel data yang kita ambil, kita harus bisa memastikan apakah dari data itu kita bisa menurunkan atau bisa menginferensi rata dari suatu populasi dan variansi atau standar deviasi dari suatu populasi. Nah, oleh karena itu diperlukan beberapa distribusi yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas ya. Nah, dalam bidang statistik terdapat beberapa distribusi yang bisa kita gunakan dalam melakukan kegiatan distribusi sampling. Dalam hal ini kita akan menggunakan 3 distribusi utama ya, yaitu chi-square yang itu digunakan untuk menduga di mana adanya variansi suatu populasi, kemudian t-student untuk menduga
rata dari suatu populasi ya berdasarkan sampel data kita, dan kemudian Fisher digunakan untuk membandingkan dua varian yang mengindikasikan kesamaan populasi dari variasi tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, ketiga distribusi ini akan kita pelajari dalam 2 minggu ke depan. Pertama, kita akan membahas tentang chi-square. Nah, sebagai